Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan makna syukur yang sebenar-benarnya. Makna syukur yang sebenar-benarnya adalah diantaranya dengan mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan yang diperintahkan olehnya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi akhir zaman yang telah sangat berjasa bagi umat manusia, membebaskan umat manusia dari sistem jahiliyah kepada sistem Islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan senantiasa menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. Salam sekalian juga kita sampaikan kepada ahli bait beliau, para sahabat, para ulama, baik ulama yang terdahulu maupun ulama yang mutaakhirin. Yang kami hormati Bapak Rektor kampus tercinta kita YN Langsa, Bapak Ketua BKM beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Imam Khatib Masjid Zawiyah Cakala Langsa, Bapak Imam yang bertugas pada hari yang berbahagia ini, juga kemuliaan semuanya kepada para jamaah hadirin yang sudah berhadir di dalam masjid yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan sedikit mau'izah di hari Jumat yang mulia ini, karena ini tanggal 3 Juni, kira-kira 2 hari lagi itu ada satu peringatan penting di dunia ini, yaitu peringatan tentang Hari Lingkungan. Kenapa ini menjadi penting dan diperingati pada tanggal 5 Juni? Karena sesungguhnya bumi yang kita diami ini sedang mengalami satu krisis yang disebut dengan krisis lingkungan atau environmental crisis. Dan ini sudah terjadi sejak 40 tahun yang lalu disadari oleh manusia. Pada saat terjadi perubahan di dunia ini dari era agraris ke era industrialisasi. Perubahan-perubahan itu tidak hanya terjadi pada sistem kehidupan, tapi yang paling mendasar adalah perubahan-perubahan pada sikap dan perilaku manusia. Dan untuk itulah ajaran Islam itu dilahirkan, untuk menjadi pedoman bagaimana manusia seharusnya bersikap dan berperilaku. Di dalam Islam, sebagai satu sistem hidup yang sempurna ini, itu mengandung nilai-nilai bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Pencipta, yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian Islam juga mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, yang disebut dengan hablum minannas. Dan yang terakhir juga Islam juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bersikap dan berhubungan dengan alam semesta ini. Yang ketiga ini barangkali yang jarang dibicarakan, tapi sesungguhnya di forum-forum internasional itu semakin sering dan semakin nyaring disuarakan, mengingat krisis lingkungan tadi. Dan Allah sudah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang bagaimana kerusakan lingkungan itu diakibatkan oleh
ulah perbuatan manusia. Maka sempena dengan peringatan Hari Lingkungan Dunia itu, saya mungkin menyampaikan topik ini karena menyangkut dengan perilaku kita dengan lingkungan di sekeliling kita ini masih belum menjadi awareness kita, belum menjadi perhatian penting dari kita. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallah ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi di situ di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebaliknya Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Di antara ayat yang mengatakan tersebut, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat, artinya memperbaiki dirinya, berhenti dari berperilaku salah dan mensucikan dirinya. Di dalam ajaran Islam, di dalam fikih, topik pertama yang kita pelajari itu berkaitan dengan taharah, bersuci. Seringkali kita memahami konsep bersuci itu dalam aspek ubudiyah, ta'abbud. Karena dalam ajaran agama itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah ta'abbud, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, tahapan kedua adalah ta'aqqud, berfikir atau bertanya, kenapa kita harus mentaati, kenapa kita harus menjalankan itu. Artinya ada hikmah dari setiap perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan ubudiyah. Dan tahapan ketiga itu berkaitan dengan perilaku yang disebut dengan takhalluq. Pada tahapan ketiga inilah yang sering kita abaikan. Kita menganggap ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Tapi banyak sekali dimensi-dimensi ibadah yang berhubungan dengan Allah itu sesungguhnya mengajarkan kita untuk berperilaku pada dimensi hubungan kita dengan sesama manusia dan hubungan dengan alam semesta ini. Jadi dalam konsep Islam, Rabbul Alamin itu harus melahirkan konsep rahmatan lil alamin. Kita memahami bahwa Allah itu sang pemilik alam semesta ini, yang telah menjadikan alam semesta ini. Maka kita harus berperilaku menjaga alam semesta ini menjadi bagian dari rahmat bagi alam semesta ini. Dalam konsep taharah yang saya sebutkan tadi, itu mengajarkan bagaimana kita bersuci. Dan dalam adab-adab bersuci banyak diajarkan atau dibicarakan bagaimana seorang muslim tidak melakukan hal-hal yang tercela yang dapat mencemarkan lingkungan. Ya, dalam bab taharah ini misalnya disebutkan tidak boleh membuang air pada air yang menggenang, tidak boleh membuang air di tempat-tempat yang hijau, tidak boleh membuang air pada tempat-tempat yang mengganggu hewan yang lain. Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam tentang bagaimana kita membangun, menjaga lingkungan hidup itu sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu.
Mungkin pada era sekarang ini kita banyak mendengar atau mulai mendengar adanya fikih al-bi'ah, fikih tentang lingkungan. Fikih ini berbicara tentang bagaimana seperangkat hukum, aturan-aturan norma yang harus diikuti oleh seorang muslim dalam rangka menjaga lingkungan hidup yang nyaman. Nah, dalam konteks ini juga banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjaga lingkungan agar lingkungan itu tetap nyaman, tentram, ya kan? Kemudian berlangsung secara sustainable environment sampai kepada anak cucu kita. Nah, dalam konsep ini kita melihat bahwa perilaku kita mungkin masing-masing bisa introspeksi, ya, bahwa membuang sampah atau memaintain sampah yang kita hasilkan itu masih menjadi krisis di antara kita. Sebagai contoh, kita membawa mobil sendiri pribadi, tapi ketika kita mengkonsumsi sesuatu kemudian menghasilkan sampah, itu seringkali kita membuang secara sembarangan. Nah, itu salah satu perilaku yang mengganggu lingkungan, yang merusak lingkungan. Karena dalam konsep kajian ekonomi itu ada dipelajari yang disebut dengan environmental economics, bahwa setiap pribadi itu menghasilkan sampah. Tapi bagaimana kemudian sampah yang kita hasilkan dari masing-masing kita itu di-maintain, dijaga agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu orang lain. Karena mungkin di daerah kita itu belum ada pabrik-pabrik industri yang menghasilkan polusi. Tapi polusi pemandangan ini sudah mulai terlihat. Misalnya sampah plastik yang dibuang di dalam paret-paret, di dalam sungai, ini secara jangka panjang itu akan menghasilkan satu kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan bagi, tidak hanya akan merugikan secara fisik manusia, tapi juga secara ekonomi, mengakibatkan kos ekonomi di masa depan itu lebih tinggi lagi. Maka penting sekali bagi kita setiap muslim bagaimana caranya membiasakan perilaku untuk menjaga lingkungan masing-masing, yaitu dengan memperlakukan sampah yang kita hasilkan itu kepada hal-hal yang tidak mengganggu lingkungan atau merusak lingkungan. Nah, misalnya di kampus baru-baru ini ada survei tentang leadership kampus. Ya, salah satu pernyataan survei itu berkaitan dengan kebijakan kampus tentang apakah pimpinan ada menyampaikan, ya, kepada para mahasiswa, kepada sivitas akademika tentang pentingnya menjaga lingkungan, menjaga sampah, kemudian menjaga suasana ruangan tidak ada polusi rokok. Kita masih melihat bahwa puntung-puntung rokok itu masih dibuang secara sembarangan. Ini adalah salah satu perilaku yang bertentangan dengan pesan-pesan Allah tadi. Tidak menghasilkan rahmatan lil alamin. Namun demikian, bahwa di kampus kita memang belum pada tahap yang mengkhawatirkan, artinya masih dalam batas yang normal. Tapi ini penting menjadi kesadaran kita. Misalnya, baik dosen ataupun mahasiswa ketika masuk ke dalam ruangan melihat suasana kelas yang masih kotor, itu ada nggak kesadaran bahwa kelas itu adalah milik kita juga. Artinya kita menikmati, memanfaatkan kelas itu secara bersama-sama, bukan menjadi tanggung jawab dari cleaning service. Nah, jadi karena tidak ada kesadaran untuk menjaga sampah itu, kita menganggap bahwa tanggung jawab membersihkan sampah-sampah itu adalah cleaning service.
Ya, di kampus-kampus dunia, kampus-kampus besar itu tidak lagi kesadaran tentang perilaku untuk menjaga sampah itu bukan hanya tanggung jawab cleaning service, tapi itu menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa dan dosen. Jadi bagaimana kita kalau kita melihat lingkungan kita yang kotor itu harus muncul kesadaran untuk menempatkan sampah-sampah itu pada tempatnya. Itu adalah salah satu perilaku bagaimana refleksi dari nilai-nilai taharah. Nilai-nilai taharah itu bukan hanya menjaga lingkungan fisik kita suci, tapi menjadi lingkungan di sekitar kita itu atau environmental di sekeliling kita juga menjadi nyaman dan bisa kita nikmati secara bersama-sama. Inilah menjadi pesan-pesan penting yang ingin saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi perhatian kita semua bahwa kesadaran menjaga lingkungan sempena menyambut Hari Lingkungan Dunia ini yang terus digalakkan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional, bagaimana kehidupan di perkotaan sampai di pedesaan itu menjadi satu lingkungan yang tetap menjaga stabilitas keseimbangan alam. Dia tidak merusak ekosistem, baik ekosistem flora maupun faunanya, baik ekosistem menyangkut dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita menciptakan suasana green kampus, green dalam makna banyak pohon-pohon yang tumbuh dengan asri, juga green dalam makna lingkungan kampus itu dipenuhi oleh sikap dan perilaku insan sivitas akademika yang senantiasa menjaga lingkungan yang senantiasa enak dipandang, enak dinikmati dan dirasakan bersama oleh kita semua. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.